Oke, halo Sobat Ngorex, ketemu lagi di Ngorex, ngobrol bareng tim Rex. Eh, Halo nih teman-teman semua, selamat datang di Ngorex. Kali ini masih bareng sama gua Alif. Untuk Ngorex kali ini, gua kedatangan temen SMA gua nih. Gua udah lama banget gak ketemu dia, dan ya cukup banyak menyimpan kangen banyak banget karena udah lama banget, emang bener-bener udah lama banget gak ketemu. Tapi sebelum kita kenalan sama dia nih, karena dalam suasana Idul Fitri, tim Morex pengen ngucapin dulu nih, mohon maaf lahir batin buat semuanya, selamat Lebaran buat pendengar-pendengarnya ngobrol bareng tim Rex, walaupun belum seberapa tapi ya udahlah ya, yang penting kita ucapin aja gitu. Oke, lanjut aja kali ya ke tadi temen gue nih. Kenapa gue bilang spesial, kenapa dibilang spesial banget, karena episode kali ini tuh gue kedatangan temen gue yang udah lama gak ketemu, dan jauh banget jaraknya, jauh banget, bukan di luar kota atau di luar manapun, jauh banget pokoknya. Ini ada Natasha Luviana Putri Bendawa. Bener gak sih nama lu? Halo Tape. Bener gak sih? Bener. Gila, keren gue. Gue masih inget dah, gila. Bangga Gue puzzling gitu. Oke, Pe, gimana Pe? Apa kabar nih? Baik bang. Enggak sih, nggak banget, biasa aja jadi baik. Kalau lo gimana, apa kabar? Oke, baik sih gue. Ya lumayan lah. PSBB menyiksa sih. Ya, ngerti. Lu sekarang di mana tadi? Gua nggak jelasin ke pendengar nih, biar lu sendiri yang ngomong. Lu dari mana tuh? Gua sekarang posisinya lagi di Toronto, Kanada. Waduh, ya gitu. jauh banget. Pe, Ya. kalau gue boleh tahu nih, kan tadi lo di Toronto dan Kanada, dan Kanada. Lo dari Toronto di Kanada. Lo kesibukannya apa aja nih sekarang? Kalau boleh tahu, lo ngapain aja di Toronto dan ngapain? Kalau di Toronto itu gue kerja, sekarang lagi kerja part time gitu. Jadi kan sama COVID kayak gini, gue jadinya mau perlu bantuin juga kan, gimana pun gue bisa, anjay. Jadi gue kerja overnight di grocery store gitu. Terus gue lagi nunggu kuliah buat bulan September nanti. Wah, lo kerja di grocery store? Kayak yang gue bayangin ada di serial-serial TV. Kayak lo jaga gitu kan. Jadi istilahnya kayak gue tuh kayak Mbak Hero gitu, tapi tapi di Kanada. Mbak Hero di Kanada. Terus Pek, kalau gue boleh nanya dulu nih, buat informasi juga ke pendengar, di Toronto tuh kondisinya gimana Pek selama COVID-19 ini? Lumayan pas awal sih masih oke, orang-orangnya kayak patuh gitu sama peraturannya, tapi makin kesini orang-orang juga bosen gak sih kayak di rumah mulu. Jadi sekarang apalagi udah nggak sedingin sebelumnya. Ini 16 derajat tuh anget banget di sini, sumpah gue nggak bohong. Jadi orang-orang pada ke pantai. Biasanya di sini tuh normalnya minus 1 derajat gitu. Jadi kayak pas gue nggak pernah nyangka, gue bilang kalau 3 derajat itu anget, sumpah demi apapun, dari jiwa-jiwa di Jakarta gue. Ya gue ngebayangin 16 itu ini suhu AC gue di rumah. ya itu dingin gak sih, kayak gue tidur kedinginan. Sama gue juga mikir gitu awalnya. Tapi orang-orang pada ke pantai, tapi sekarang sih, awal-awalnya sih enggak. Jadi buat kasusnya sendiri, gue kira kayaknya udah nurun, tapi ada 1 minggu lalu kalau nggak salah lumayan meningkat gitu. Cuman gue nggak begitu mendalami soalnya takut dengarnya. Oke. Kalau buat kabar di Indonesia, lu keep up nggak kayak COVID-19 gitu? Mungkin lu nanya-nanya ke beberapa orang. Nanya sih nggak begitu, mungkin nanya ke teman-teman sama keluarga gue yang masih di sana. Cuman gue juga sering, kan gue nge-follow-nya teman-teman gue orang Indo semua ya, jadi infonya gue dapet dari mereka di story. Gue selalu ngeliat kayak orang-orang, gue ngeliat yang mall Ciledug kalau nggak salah, atau mall CBD apa gitu, kayak baru gara-gara dibuka semua orang ngantri di depan, gila-gilaan buat baju Lebaran kalau nggak salah. Wah iya sih, itu gila banget, gue takut. Itu bisa dikonfirmasi oleh kami.
udah cukup riset nih terkait Ciledug. Hmm. Episode sebelumnya soal bahas Ciledug episode sebelumnya. Jadi ya Gue emang gitu bener sih. apa enggak malah. Iya. Ya udah kalau mungkin kalau dari gua nih berdoa supaya lu baik-baik aja di Toronto juga dengan Amin. keadaan COVID-19 kayak gini. Amin. Ya gitu sih kayak. Sama buat Alip juga dan teman-temanku yang di Indonesia, terutama Waduh, Jakarta, iya orang-orangnya pada gitu. Iya. Terus juga terus nih Pe, kan kita itu dipertemukan di SMA nih. SMA Negeri 74. Dulu lu tuh apa lu IPA kan ya? Lu IPA kan? Iya. Kelas dulu boleh ceritain nggak kelas 1 di IPA berapa? Kelas 2 di IPA? Kelas 10 gue 10 IPA 2, teman-temanku sampai mati anjay. Kelas 11 gue 11 IPA 2 juga. Terus kelas 12 gue 12 IPA 3. Oke. Terus kalau dari itu tuh gue pengalaman pribadi gue tuh kenal sampai pertama dari OSIS dan dari yang school basket kalau nggak salah kayaknya. Oh iya, benar. Kayak gue kenal lo dari situ dan gue juga tahu kalau lu juga dulu dari SMP tuh OSIS nggak sih? Iya nggak? Iya. Nah makanya gue tuh merasa ada kesamaan karena gue juga dari SMP OSIS. Gitu. Terus kalau misalnya lo ditanya nih seberapa berpengaruh OSIS ke lo, OSIS SMA terutama karena kita bareng-bareng di situ. Dan kalau gue pribadi ngerasa beda banget sama pas SMP. Kalau lo gimana tuh Pe? Kalau gue OSIS SMP sama SMA, gue juga ngerasa beda banget. Pertama karena gue SMP-nya SMP swasta, jadi anak-anaknya nggak begitu banyak kan. Terus SMA gue nggak tahu kenapa kayak udah gara-gara SMP gue didukung sama sekolah gue buat OSIS gitu. Jadi SMA gue ngerasa buat ya udah gue daftar aja OSIS, tiba-tiba tanpa gue kenal siapa. Gue cuma kenal satu orang waktu itu, kayak kenal si Reza doang kan. Di sekolah itu. Jadi gue kayak ya udah gue daftar aja deh biar bikin temen, biar ya tanda kutip eksis anjay. Pas OSIS kelas 1 OSIS, kelas 2-nya MPK itu juga berpengaruh banget. Ya lu tau lah Lip kenapa banget. Enggak deh. Secara organisasi itu ngaruh ke gue banget, apalagi ketemu orang-orang yang beda dari apa yang gue biasanya kenal gitu. Jadi benar-benar influential buat gue. Iya sih. Kalau misalnya gue minta lu jelasin kayak momen-momen apa aja sih yang lo ingat ketika berorganisasi di OSIS gitu, kayak apa aja sih kayak gue sih banyak tapi kayak gue nggak tahu lu kayak gimana gitu kayak. Gue inget pas tahun pertama pas kita masih baru. Obdismen nggak sih? Iya. Obdismen sama kelas kita, anjay. Kita ngerayain event besar pertama, ulang tahun 74 sama Hari Guru. Terus kayak gue seneng kalau gue ngerasa sibuk, jadi kayak disuruh-suruh atau anehnya ya gue disuruh-suruh, gue seneng-seneng aja. Jadi itu pokoknya acara terbesar pertama yang kita bareng-bareng, yang kita termasuk itu gue seneng sangat gue ngerasa spesial aja kita bisa jadi orang yang bikin event itu. Soalnya gue nge-invite salah satu kakak kelas gue pas gue SD yang twins itu kan, mereka teman dekat dari gereja juga, jadi kayak gue senang mereka bisa terlibat. Terus LDKS-nya juga gue sangat teringat kembali lagi. Kalau transisi dari ketika kita jadi anggota gitu, jadi staff, terus tiba-tiba kita jadi BPH tuh, lo dapet sesuatu nggak sih? Dan beda banget kan, maksudnya kayak gue nggak perlu jelasin di podcast ini karena akan terlalu banyak pertentangan, nanti terlalu banyak pertentangan. Selain kita dari anggota ke BPH, kita juga dapat perubahan di pembinaannya nih. Ya. Jadi gue rasa itu banyak bisa dibilang culture shock nggak sih?
kayak Iya, dari gue dari struktur juga kita berubah kan, dari iya struktur kita berubah. iya gue ngerasa banget di situ. Terus kayak ada dapat kita dapat BPH juga, kita punya BPH tapi juga mereka sebenarnya anggota baru gitu loh, kayak Iya benar. Angel, Reza gitu-gitu kan. Kita kayak bikin keluarga lagi dari awal gitu istilahnya. Ya, benar. Seru sih, cuman semenjak gue ngerasain jadi BPH itu gue malah kayak ngerasa gue nggak semotivasi lu atau yang lainnya buat berada di organisasi. Itu yang gue rasain sebenarnya. Padahal gue justru merasa nih, tapi gue nggak tahu ya ini cocok lagi gue doang atau enggak. Tapi gue tuh maju lagi dan jadi BPH dan akhirnya alhamdulillah jadi ketua itu karena gue ngerasa teman-teman yang barengnya tuh masih ada gitu. Lu inget gak sih yang terakhir sama kelas 2 ditanyain siapa yang mau lanjut lagi, terus kayak saya tinggal kita dikit doang, gue Dayan, lu Syauki gitu. Kayak itu justru malah yang memotivasi gue sebenarnya, dan lu salah satu di situnya. Kayak bahkan lu tahu pas gue sama Syauki mau maju ya kan, kayak ketika kampanye dan intrik-intrik di dalamnya kayak ya gitu, kayak gitulah, kayak seru lah. Gue mau bilang kayaknya karena sebenarnya dengan kondisi kita waktu itu alasan kita juga sama, Lip, kayak apa yang lu bilang barusan tuh yang bikin kita juga pengen maju, karena kita tahu ada orang bareng, padahal kita nggak tahu sebenarnya dari diri kita tuh kita nggak mau gitu loh. Kayak gue ngeliat lu semua kayak yaudahlah nggak apa-apa bareng mereka ini gitu yang di hati gue. Mungkin sama gue juga kayak gitu rasanya, jadi malah bareng semuanya dikirain sama-sama pengen, padahal nggak juga. Karena gue tuh ngerasa banget kalau yang bakal lanjut dari angkatan kita dikit banget gitu. Jadi kayak waktu gue ngeliat yang lanjut kayak Tape, kayak Dayan, gue masih ada kayak harapan gitu loh, kayak ya udahlah bisa nih kayaknya gitu. Dan ternyata ya gitu. Kalau gue tanya nih, ini gue nggak tahu ini bakal jadi klise atau enggak, tapi gue pengen tahu dari lo, kayak karena gue ngerasa untuk pertanyaan nanti selanjutnya, gue ngerasa banget perjalanan yang lo tempuh nih, kayak yang gue lihat juga yang setahu gue tuh cukup panjang dan banyak penantian ini itu gitu. Sebenarnya bekal paling besar dari kehidupan SMA lu gitu, atau mungkin OSIS atau apapun itu tuh ada nggak sih yang bisa lu bawa sampai sekarang? Sampai sekarang, buat dari OSIS sendiri sih gue ngerasa dikejar deadline-nya. gue terpengaruh banget sama dikejar deadline-nya, kayak sama ada rasa di hati gue buat terlibat dalam event-event gitu yang ada. Jadi kayak gue pengen makanya pas gue di Prancis pun juga gue ikut organisasi itu, kedorong dari keinget masa-masa gue di SMA. Di SMA gue OSIS, gue seneng banget punya teman-teman baru, gue seneng banget bisa jadi termasuk orang-orang yang spesial gitu istilahnya. Itu yang ngedorong gue secara nggak sadar ya, secara nggak sadar gue bener-bener malah terlibat organisasi mulu, padahal udah tahu pengalaman buruk-buruknya juga ada gitu dari organisasi. Iya benar. Terus kalau gue nanya nih, kayak lu kan udah ada jauh nih, dulu pernah ke Perancis, terus ke Toronto. Lu kangen gak sih sama teman-teman SMA di Jakarta? Nggak gila. Gimana? Nggak kebayang gue bisa ngomong kangen tuh udah beribu-ribu kali. Lu tanya semua teman-teman gue yang di kayaknya gue nggak DM lu juga waktu itu kayak apalagi lu ngucapin gue pas ulang tahun kan, terus kayak gue nggak, kayak tiap hari gue ada kangen SMA tuh. Gue orang Jakarta, gue kan hawa-hawa Indonesia aja gitu, kangen banget. Yeah. Kalau misalnya nih gue nanya ke lu, ada nggak sih
mungkin pesan atau ada sesuatu yang mau lu sampaikan ke teman-teman di SMA yang lagi dengerin mungkin kalau ada nggak apa-apa. Teman sama angkatan kita. Iya dong, masa Oh, maksud gue kira pesan. siapapun lu ya even teman lu yang dekat juga gitu, kayak gue sebenarnya lebih nuju ke teman-teman lu yang dekat gitu, mungkin yang lagi lu kangenin banget gitu. Buat teman-temanku di Rohkris, di Noksap, di anak-anak IPA, anak-anak IPS, semuanya sih sebenarnya. Anak-anak basket, anak-anak padus, entah kalian udah di mana semua sekarang. Tapi semoga aman, tentram di rumah masing-masing. Terus mungkin kita bisa bertemu lagi dengan pribadi kita yang lebih baik lagi dari SMA gitu aja. Gitu, mantap. Oke, Pe, kan tadi gue udah banyak cerita, gue banyak nanya tentang SMA, dan gue opini pribadi gue tentang lo tuh pokoknya kayak lo lumayan banyak bersinggungan di kehidupan gue nih, di development gue juga, kayak menurut gue lo cukup orang yang gimana ya, gue takutnya terlalu menye-menye deh, tapi kayak nggak apa-apa, slow. Kayak kelihatan itu tangguh, kuat gitu, dan dari anjir ya, jijik nggak sih? Iya, terus Ya dilihat dari perjalanan hidup lo yang panjang, dan gue sangat menarik banget sih sama yang sekarang lagi lo jalanin nih. Terus kayak lo kan sekarang living abroad kan, di luar negeri, terus kayak lo bisa jelasin gak sih Pe, awalnya lo prosesnya kayak gimana sampai lo ke Prancis dan ke Toronto? Gua pas SMA itu pengen banget psikologi Unpad awalnya. Pengen banget. Soalnya gue tau psikologi di Unpad tuh mereka base-nya IPA kan, kayak scientific gitu. Selain padahal yang lain tuh banyakan sosialnya. Makanya gue pengen banget di Unpad, terus di Bandung lagi. Terus tiba-tiba tahun semester 1 kelas 12 tuh mbah gua dia punya temennya dari gereja bilang anaknya pergi ke Perancis, terus kayak mbah gua bingung kayak kok bisa, dia cari info, tiba-tiba mbah gua kayak bilang, Tasya nih kamu mau nggak belajar bahasa Perancis, terus nanti kamu ke Perancis deh gitu. Kayak karena gua masih gimana sih, anak umur 16-17 tahun, kayak gampang banget goyahnya gitu. Gue nggak tahu sih, gue pribadi gampang banget goyah. Kayak gue malah yaudah deh gue belajar aku mau belajar bahasa Prancis. Terus ya udah gue belajar selama 7 bulan habis SMA, 7 bulan intensif tuh kayak kuliah gue dari jam 8 sampai jam 3 gue kuliah bahasa Prancis, belajar bahasa Prancis sama teman-teman lain. Terus tahun depannya Januari itu gue keterima kampus. Terus gue ke Perancis di bulan Agustus 2018. Kalau boleh tahu universitas yang di Perancisnya apa? Gue di Université d'Aix-Marseille. Itu berada di kota Aix-en-Provence di bagian selatan Perancis. Ya, jangan minta gue ngulangin ya. Gue gak bisa. Bukan universitasnya nggak bisa gue universitas. Nah itu. Itu salah satu universitas terbesar di Perancis juga. Dengan jurusan filsafat pakai bahasa Perancis, gila tuh. Waduh, ya itu juga yang menarik di gue, karena gue juga kan sama nih jurusannya sama kayak lu, ya kan? Ya, dan ketika lo pernah bercerita ke gue pribadi, kayak gue juga relate gitu, kayak ini yang lagi gue hadapin juga. Sebenarnya kalau misalnya ditanya nih, mungkin dari lo berarti berapa semester tuh di sana? Gue 2 semester, tapi bolong-bolong. Iya, tapi itu ada yang lo dapat nggak gitu selama di sana?
Dari Dari- perkuliahan dulu, dari perkuliahan. Dari perkuliahan gue nggak dapet sih dikit-dikit, tapi apa yang bisa gue bilang selain informasi umum gitu, informasi yang bisa lo dapetin segampang itu di internet. Jadi gue nggak bisa bilang banyak tentang apa yang gue dapet di kampus secara edukasi ya, tapi Iya. secara pertemanan dan lain-lain di sana gue ketemu banyak orang Prancis tuh unik dah pokoknya. Sebelum nanti gue tanya tentang pertemanan nih, kayak apa namanya? Sebenarnya proses transisinya dari lu kan, maksudnya orang Jakarta, dari Jakarta, terus lo mencoba buat les dan pergi ke Prancis dan tiba-tiba kuliah filsafat. Itu menurut gue kombinasi yang cukup memusingkan sih, kayak lu kuliah filsafat dan walaupun lu datang ke salah satu sumber yang tepat, kayak lu datang ke salah satu sumber filsafat yang tepat karena ada beberapa filsuf Prancis kayak Sartre dan lain-lain, tapi menurut gue itu juga salah satu yang bakal menyulitkan. Tapi gimana sih, gue mau tahu transisi lu dan beradaptasi hingga sampai ke Prancis walaupun lu sekarang di Toronto, tapi gimana tuh, gue mau tahu. Gue buat ngingetin lagi kalau gue awalnya anak IPA nih, anak IPA itu ilmu pengetahuan alam, dan base kenapa gue milih filsafat pas gue lagi daftar kampus itu karena gue mikir aja kayak mikir tuh gampang dan susah at the same time. Jadi kayak gue mikir, oh yaudah deh gue kayaknya filsafat deh. Soalnya di satu sisi lagi, jangan ketawa ya Lip. Iya. Gue milih filsafat karena kan gue bilang kan awalnya gue pengen psikologi Unpad. Dan awalnya gue juga pengen milih psikologi di Prancis. Tapi di salah satu di kelas gimana gue les itu ada temen gue lagi yang milih psikologi. Terus gue nggak mau udah sama-samain sama dia, jadi gue milih filsafat karena gue mikir itu mirip, kayak ini kan jadi apa akarnya psikologi kan filsafat kan, dan di mana-mana tuh pasti belajar filsafat. Jadi gue mikir gue bisa kemana aja dengan jurusan filsafat ini gitu. Tak gara-gara itu doang. Jadi dan lu bener juga kalau apa Prancis tuh jadi pusatnya pusatnya filsafat kan, karena banyak sumber-sumber dari sana. Jadi gue pakai itu sebagai apa motivation letter gue buat keterima, makanya itu gue bisa keterima kayaknya. Terus transisinya juga kerasa banget, gue aneh banget meskipun gimana ya, orang Jakarta tiba-tiba di Perancis yang biasanya gue jam 2 pagi tuh biasanya ke warteg buat makan. Nggak bisa kemana-mana pas di sana, semuanya serba mahal gitu deh. Iya sih. Dan kalau misalnya gue tanya sekarang ke tadi yang mungkin lu highlight juga soal pertemanan, itu tuh yang lu dapat dari pertemanan di sana, koneksi dan lain-lain tuh gimana? Di sana itu pertama kalinya gue nyobain banyak hal. Kan kita tahu ya kuliah tuh dimana kita explore diri kita sendiri, ditambah lagi kita di bareng environment yang beda gitu daripada sekolah, daripada SMA. Jadi gue pertama kali ngerasain nyobain eksperimen sama hal-hal yang buruk gitu loh di sana sama pertemanan gue. Terus tapi cuman buat biar bisa bilang kalau gue udah nyobain kayak ngerokok atau misalnya gimana gitu, itu banyak culture juga yang gue belajar dari teman-teman gue yang orang Indo, dan juga teman-teman gue yang orang Perancis sama orang dari negara lain gitu yang ketemu di sana. Oke, Pe, kita lanjut nih ya obrolannya. Tadi terkait pertemanan, terus gue dan tim Ngorex ini nemuin sedikit fakta tentang lu pernah aduh malu banget gue, tapi ya udahlah. Itu ya itu kayak lu pernah join di PPI, bener ya, di Marsa. Ya itu bisa lu ceritain nggak sih kayak gimana gitu aslinya? Oke, jadi PPI itu kan Persatuan Pelajar Prancis, Persatuan Pelajar Indonesia. Maaf, Persatuan Pelajar Indonesia di Prancis. Dan di Prancis itu
Gak cuma ada satu yang orang-orang tahu tuh cuman Paris. Padahal Prancis tuh banyak kota lain kan. Jadi gue di Marseille, itu gue jadi PPI Marseille awalnya. Orang anggotanya tuh dikit banget sebenarnya, nggak sebanyak yang lu kira. Jadi gue cuman karena ngobrol aja sama anggota yang lain kalau gue pernah OSIS, terus gue pernah MPK juga. Jadi kayak mereka ngeliatnya, oh ini orang nih keren banget, padahal nggak juga gitu. gue cuman anggota aja gitu kan. Jadi mereka merekomendasiin gue, terus gue mikir, oh ya udahlah nggak apa-apa, ini kan mereka juga gimana sih orang buat dalam kutipan kayak bukan ngejatuhin sih, tapi ngedorong lu buat ikut organisasi itu karena kayak biar nggak mati gitu organisasinya. Jadi kayak gue mikir ya udahlah nanti dibantuin sama KJRI Marseille juga, KJRI di Marseille juga. Jadi gue mikir ya udahlah ada teman-teman juga di sini, jadi kenapa enggak. Terus gue kira bakalan jadi apa gitu ya, sekretaris atau apa. Gue disuruh jadi ketua tahun pertama di situ. Gue baru 2 bulan apa. Waduh. Terus lu ngerjain apa aja gitu Pe selama di situ? Selama di situ ke sebagian banyak sih kebanyakan gue ngikut rapat besar PPI seluruh Prancis di Paris sempet. Terus abis itu ketemu orang KBRI, orang KJRI, ngebantuin kayak event-event 17-an atau waktu itu apa ya, Lebaran juga di sana. Puasanya kan lama ya, jadi saling ngebantu gitu orang-orangnya. Terus gue banyak interaksi sama orang Indo sih di sana. Jadi palingan itu aja sih. Iya sih, kan kalau sekarang tiba-tiba nih, gue juga kaget lu pas gue tanya lu di mana, lu sekarang di Toronto kan. Gue kira lu cuma pindah jurusan karena terakhir kita kontekan kan, lu bilang lu mau pindah jurusan kan. Ya kayak gue bakal pindah jurusan deh, lu bilang kayak gitu kan. Itu bahkan kayaknya masih semester 1 anjir. Di saat gue lagi senang-senangnya belajar itu gitu. Terus kayak oh mungkin nih anak pindah jurusan kali kan, gue kira. Terus kayak makanya gue bilang sama tim Ngorex buat alah nih undang nih anak nih, teman gue. Terus kayak menarik banget. Terus gue emang kangen banget mau ngobrol. Terus kayak tiba-tiba pas lu jawab gue di Toronto. Waduh, gue di Toronto. Itu tuh gimana Pe sampai ke Toronto? Gue agaknya gue juga jadi ingat kalau lu pernah bercerita kalau emang ada di Kanada keluarga lu. Kayaknya gue lupa, tapi lu cerita kapan, tapi kayak lu pernah cerita. Tapi gue pengen tahu juga, mungkin biar pendengar juga tahu gimana tiba-tiba nih Tape ya kan, seorang gadis Marseille pindah nih tadi dari orang Marseille terus tiba-tiba ke Toronto. Gimana ya? Jadi pertanyaannya kan gimana gue ke Torontonya? Kayak pesawat. Elah. Oke. Oke, serius jawabannya. Oke, boleh. Jadi gue gimana ya? Gue emang tadinya pas gue bales lu kalau gue pengen pindah jurusan, itu gue beneran pindah jurusan pas semester gue udah daftar dan gue udah keterima ke jurusan bahasa juga di situ. Di sekolah yang sama tapi belajar bahasa sama kayak belajar bisnis gitu dari situ. Tapi itu gue keterima bulan Maret, terus nyokap gue tuh udah keterima bulan Januari, keterima permanent residency di Kanada. Jadi dengan permanent residency itu dia bisa ngebawa anak-anaknya yang di negara lain gitu. Terus kayak nyokap gue bilang, ya udah kamu kesini aja ke Toronto. Terus makin nge-convince gue buat pindah. Jadi gue kayak ya udah gue let go semua teman-teman gue yang udah gue coba dekat di Prancis. Semua hal sampai gue harus lepas dari PPI lebih cepat dari kota-kota lain. Iya dari yang seharusnya. Terus ya udah gue selama beberapa bulan tuh gue preparation buat kayak apply visanya, apply segala macam.
dokumen-dokumennya. Jadi gue cabut ke Toronto bulan Agustus 2019. Jadi kayak gue bener-bener setahun. Kan gue udah Agustus 2018 cabut ke Perancisnya dari Jakarta. Terus di Agustus 2019-nya gue cabut ke Toronto. Gitu deh. Iya. Terus kalau misalnya gue tanya nih, karena sekarang di Toronto dan bersama keluarga lu ya kan, sekarang udah bareng-bareng kan sama kakak lu sama keluarga lu. Kalau misalnya dari pribadi lu sendiri, sebenarnya ada nggak sih goals atau sesuatu yang lagi pengen lu kejar di Toronto ini, ada nggak? Atau emang pengen ketemu sama keluarga aja? Di Toronto sendiri sih enggak juga, kayak tujuan utamanya cuma keluarga. Terus betul kan orang-orang pasti bilang kayak Kanada negaranya bagus banget, Kanada salah satu, gue nggak tahu sih bener apa enggak, tapi gue dengernya kalau Kanada salah satu negara yang happy livingnya tuh ada gitu loh, kayak urutan keberapa gitu. Terus gue mikir ya udahlah, apa salahnya, di sana kan juga ngomongnya bahasa Inggris lebih gampang daripada bahasa Perancis. Jadi gue pede buat kesini aja buat ketemu keluarga, itu tujuannya. Tapi kalau di Toronto lu tadi kan lu bilang juga lu kerja ya, tadi lu kerja kan part time di grocery store. Iya. Tapi lu sekarang kuliah juga di Toronto? Iya, gue udah daftar, terus keterima, terus masuknya bulan September nanti. Oke, sukses sampai nanti kuliahnya dan semoga COVID tidak mengganggu. Karena lumayan terganggu juga nih di Jakarta perkuliahan segala macam. Oke, kalau gitu tadi universitasnya apa kalau boleh tahu di Toronto? Apa? Di Toronto universitasnya apa? Oh, it's Ryerson. Apa? Ryerson University. Ryerson. Yeah. Oh, Ryerson. Ya. Dengan jurusan Language and Intercultural Relations, anjay. Oke. Keren banget gitu. Iya, berarti itu apa tuh? Bahasa dan hubungan internasional. Tapi cultural. Iya, cultural, intercultural. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih. Jadi ada pertanyaan selipan lah, gue mau nanya ke lo. Kalau misalnya kan tadi gue udah nanya tuh yang positif dari hidup di luar negeri. Kalau dari yang negatif nih, ada nggak sih ke lo gitu, kayak lo jadi ngapain nih? Kayak mungkin bisa di share. Ada nggak tuh? Oh, gue semenjak gue pindah ke luar negeri dari Jakarta, di mana gue nyaman senyaman-nyamannya, apalagi diinget lagi transisi dari SMA, terus dari SMA kuliah aja itu udah transisi banget kan, apalagi SMA terus tuh kuliah harus ke luar negeri, itu udah combo pack. Gue culture shock di negara lain ada banyak. Tadi gue bilang ke lu kan eksperimen apa yang buruk gitu. Gue boleh gak sih cerita hal buruk? Boleh. Jadi boleh. Gue ada temen nih di sana. Dia baik, gue masih teman baik sama dia. Terus jadi di luar negeri tuh lebih gampang kan buat ngerokok hal lain, ya kan? Boleh nggak sih? Boleh. Oke, boleh. Ganja kan. Terus habis itu gue dari dulu jujur gue nggak suka orang ngerokok, tapi gue bener-bener penasaran ganja kayak gimana, kayak entah di brownies kan, gue taunya karena film-film gitu gue katanya di brownies, jadi kayak teman gue bilang gue juga lagi kayak abis itu gue bilang ke teman gue kok rokok lu baunya beda gitu kan, gue kira cuma rokok Perancis, terus kayak ternyata itu ganja, terus kayak lah emangnya boleh, terus gue kayak panik gitu, anak IPA panik banget. Kok lu boleh ngerokok ganja di sini lagi di jalan gitu? Terus dia bilang, iya lah nggak apa-apa, lu kayak masih di Jakarta aja gitu kan. Padahal di Jakarta juga masih banyak. Terus akhirnya gue ke apartemen dia, kayak lagi hangout aja gitu kan bareng teman-teman yang lain. Terus habis itu, ini lu mau nyobain nggak? Terus kayak gue kayak udah pengen banget bilang mau banget, tapi nggak mau terlalu kelihatan antusias gitu. Jadi gue kayak, oh iya boleh, slow gitu kan. Gue cobain. Nah, lu bisa tebak sendiri, orang yang nggak pernah ngerokok
apa-apa seumur hidup, tiba-tiba nyobain ganja, itu gue batuknya sampai 5 menit. Gue keselak, udah minum air berkali-kali kagak ngaruh. Tapi semenjak itu gue nggak kasual sih, tapi kayak kalau sama dia aja gue kayak nyobain ganja gitu. Terus ya udah deh, jadi itu pengalaman orang-orang yang nggak tahu gue. BTW tuh apa namanya, dugaan lu yang pertama tuh lucu banget anjir, rokok Prancis. Iya, gue kira itu rokok Prancis doang. Iya, karena gue nggak tahu baunya kayak gitu kan. Tiba-tiba di mana-mana kok baunya kayak gini sih. Gue dari teman gue yang kayak gitu, terus kayak iya nih ganja, terus kayak anjir lu beli di mana nih ya, lu nggak bisa ngeliat gue, tapi $20 itu 200 itu 300.000. 300.000 tuh bener-bener cuil banget, nggak bisa apa-apa lu, sumpah. Nggak bisa apa-apa lu lagi. udah lu taker. Tapi intinya ya itu gue belajar ngerokok, tapi nggak sampai sekarang sih gue di sini nggak begitu banget, biasa aja gitu. Kadang ada ngidamnya doang, nggak stres. Ya. Makasih banget nih, ceritanya sangat menarik nih yang itu. Terus kalau ini tuh gue juga ini gue ngobrol-ngobrol aja, kayak gue juga kayak melihat nih apa namanya, kayak kalau gue lihat di YouTube atau di film kayak banyak juga yang gunain weed terus di kafe. Emang kalau di sana tuh sebebas itu apa ya? Prancis enggak. Prancis tuh sebenarnya masih ilegal. Ini jadi teman gue dapetnya dari temannya gitulah. Oke. Masih itu. Tapi waktu itu abang gue, dia kan nemenin gue ke Prancis kan, bawain barang-barang segala macam. Tapi pas gue lagi set up kampus, terus sebelum mulai, dia jalan-jalan keliling Eropa dulu. Terus dia punya temen di Belanda. Di Belanda nih. Nah itu dia. Di Belanda nih bener-bener pusatnya. Kalau Prancis tuh pusat filsafat, Belanda tuh pusat ganja, enggak deng. Belanda. Jadi dia pernah ke kafe, beneran. Gue nggak tahu kenapa lu bisa nyebut kafe, tapi abang gue emang beneran ke kafe nih satu hari. Dia cuma pengen ngopi mau ngerokok. Tiba-tiba ditawarin, oh nih mau nggak gitu, ditawarin do you want some weed gitu, maksudnya secara kasual gitu, bukan sama orang lain, tapi orang yang kerja di situ. Ya karena emang kata itu pusatnya gitu. Kalau gue lupa makanya negaranya, makanya tadi gue nggak sebut. Gue nggak tahu antara Jerman atau Belanda, tapi kayaknya emang di kafe gitu pusatnya. Kayak itu bener-bener normal banget buat mereka ngomongin ini. Terus abang gue kayak, oh ya udah, jadi abis ngerokok sama ngopi, abang gue ngeganja, pulangnya santai banget, sumpah nggak bohong. Dia kayak gitu. Oke Pak, kalau gitu gue lanjut lagi nih. Gue mau nanya sama lu. Kan kayak tadi lu udah ceritain transisi lu, dan gue emang penasaran banget sama transisi lo dari Prancis ke Toronto sampai lo sekarang ke Toronto dan udah kuliah. Lo bisa share nggak sih apa aja yang lo rasa beda ketika tinggal di luar? Ada nggak sih rasa yang beda banget gitu ketika lo tinggal di luar nanti sekarang? Iya. Kayak dari pasti buat yang beda itu hidup sosial lu sih gue rasa. Gue harus nyari rumah pas gue di Indo, nyari rumah di Perancis, biar soalnya lu nggak bisa kan stay di hotel terus kayak nyari rumahnya gue nggak tahu sih, gue waktu itu nggak kebayang aja, soalnya kayak gue mikirnya pas nyampe Perancis gue udah harus ada rumah, terus jadi gue nyari pas di Perancis, jadi gue ngobongin orang dari situ. Tapi gue nggak tahu banyak orang selain orang-orang Indo yang kuliah di Perancis juga, sama orang-orang KJRI kan, jadi kayak keinget kalau misalnya di kamar gue sendiri, keinget masa-masa kalau di rumah di Jakarta gue tinggal nelfon temen gue kayak ayo ke abnormal gitu. Apalagi teman-teman SMA gue juga kayak yang bener-bener sama mereka gue dari lulus SMA gue les aja sempet diantar sama dijemput sama teman gue gitu, kayak segampang itu gue bisa dapet punya koneksi sama orang lain. Daripada di Perancis tuh gimana ya,
rasa individualisnya kerasa banget. Jadi lu tuh kan 16 personalities yang di internet. Iya tahu. Gue inget banget dulu gue tuh depannya extrovert. Iya lupa gue juga. Sekarang gue introvert banget. Terus kayak, tapi itu nggak terjadi di lu doang sih, gue kayaknya juga Iya kalau kan? tes sekarang iya kan, nggak tahu. kayak lu ngerasa aja gitu ada yang beda. Jadi lu nyoba tes 16 personalities dari internet. Iya. Terus apa lagi ya? Paling rasa kebersamaan sama orang lain aja gitu yang bikin gua pengen pulang mulu ke Indo. Pulang. Padahal rumah gua istilahnya udah di Toronto gitu, tapi gua pulang pasti ke Indo, nggak mungkin pulang ke Toronto. Kata pulang tuh gua selalu ke rumah. Wah iya sih. Dan mungkin teman-teman lo di sini juga berharap lo ada kesempatan untuk pulang sih. Iya. Aslinya, gue bulan Januari udah tekad banget nabung. Terus bulan Juni tuh gue tadinya udah mau balik ke Indo buat sebulan. Gue nggak bohong. Gue udah mau surprisein lo semua, tapi kok nggak surprisein gue. Lucu lagi. Iya sih. Ya COVID cukup mengagetkan. Ya, gue juga. Banyak banget hal yang gue planin tahun ini langsung dikagetin. Iya. Semua orang udah back on track gitu buat 2020, tapi tiba-tiba gue udah aneh. Aduh, udahlah, nggak bisa ngomong apa lagi gue. Oke. Pe, gue mau nanya nih, ini lebih ke diri lu sih gue. Karena tadi kan gue udah ngomong nih, gue nanya ke lu nih. Gue udah bilang kalau lu tuh orang yang kuat menurut penilaian gue, ya kan? Ya diketawain gue. Oke. Terus lanjut. Ya. Gak usah pura-pura, Pe. Terus dari perjalanan dulu yang panjang ini nih di luar negeri, gue sebenarnya nggak bisa bilang panjang karena hitungnya 2 tahun ya. Ya nggak sih? Apa belum? Setahun? 2 tahun? Setahun? Di luar Indo. Iya. 2018 gue cabut. Hampir mau 2 tahun. Agustus nanti 2 tahun. Iya. Tapi kan karena transisinya banyak nih, gue bisa bilang kalau ini panjang buat menurut gue kayak ya kan. Yang lu dapat dari selama ini tuh secara keseluruhan buat diri lu sampai sekarang, lu melihat perkembangan diri lu sekarang nih. Selain secara geografis lu sekarang di Toronto, jangan lu bilang lu cuma gue sekarang di Toronto. Kayak tadi lu bilang gimana ke Toronto gue naik pesawat. Enggak. Ya seru banget lu. Emang seru banget lu. Iya, itu gimana yang bisa lu refleksikan ke diri lu kayak lu sekarang dari segala macam yang lu hadapin gitu. Kalau misalnya secara pribadi itu gue ngerasa harus banyak self love buat diri sendiri. Terus gue suka banget ngingetin teman-teman gue yang insecure atau apa gitu, karena gue juga ngerasa hal yang sama kayak tentang entah physical atau secara mentally itu gue ngerasa bener-bener ngaruh ke apa yang lu mau lu lihat dari diri lu sendiri gitu loh. Banyak latihan dari orang-orang lain, banyak harus gimana ya, harus rela ngelihat diri lu sendiri secara utuh bener-bener jeleknya sama bagusnya diri lu tuh lu harus tahu, dan lu harus accept diri lu sendiri, karena dalam jangka waktu pun lu juga berubah jadi orang gitu kan. Masa itu benar-benar hal yang influential buat diri gue sendiri, dan hal yang pengen gue orang lain terinfluence dari self love itu sih gue rasa. Jadi benar. Terus nih Pak, ini yang terakhir banget gue mau nanyain. Mungkin gue dari tadi ngomong terakhir tapi ini terakhir beneran. Kayak ini gue mau nanya harapan. Lu ada nggak sih harapan buat kalau misalnya nih mungkin sampai di masa depan, sampai berapa tahun ke depan ngelihat ini, lu ada harapan nggak sih buat dia gitu, kayak yang lu udah harapin sekarang,
lu mungkin bangun tidur terus lu nginget kayak gue kayak pengen jadi kayak gini gitu-gitu. Dan terus apa sih yang belum pernah lu ungkapin ke diri lu selama ini? Ada nggak itu dua itu di sini? Oke. Buat apa yang gue harapin dari apa for my future self gitu kan maksudnya? Iya ya. Gue pengen nggak ada penyesalan. Waduh. Agak berat, tapi maksudnya tuh dengan sekarang gue in the present time right now, gue harus mana ya, ngeras secara sebagai orang manusia, human individually, gue pengen ngerasa secure sama diri gue sendiri gitu, pengen ngerasa kalau gue ngebantu orang, pengen ngerasa kalau gue cukup buat diri gue sendiri, dan apapun yang gue lakuin sekarang itu untuk diri gue hari ini dan juga untuk diri gue di masa depan. Kayak misalnya gue pokoknya gue pengen no regrets in life aja, karena cuman ini doang hidup gue, ya kan? Ya terus kalau yang tadi yang gue bilang kayak yang belum lo omongin itu ada nggak ke diri lo mungkin? Ada nggak? Mungkin selama ini ada nggak buat diri lo kayak mungkin lo selama ini udah berjuang banyak gitu, kayak lo pernah sedih. Sorry. Gue mau bilang ya gitu ya, lu apa ya, buat diri gue sendiri, gue tahu gue udah ngelaluin hal banyak, dan gue juga tahu kalau orang lain pasti ngelaluin hal yang banyak tapi berbeda-beda dari gue, dan gue harus sadar bahwa sikap orang lain terhadap gue itu nggak selamanya tentang gue, itu dari apa yang mereka experience di hidup mereka sendiri. Jadi gue nggak bisa ngatur perasaan orang, gue cuma bisa ngatur perasaan gue terhadap orang lain. Itu aja sih yang pengen gue ingetin ke diri sendiri. Oke, Pe, ini udah jadi pertanyaan terakhir gue. Terima kasih lo udah mau diajak ngobrol sama gue. Ya, tapi ini ada satu titipan dari Pak Produser nih. Katanya nih, ini ada di chat gue nih, dia bilang tolong dong ucapin selamat hari raya Lebaran pakai bahasa Perancis. Pakai bahasa Perancis, bentar gue cari dulu. Gue gak tau gimana caranya. Selamat hari Lebaran. Emang nih BM produser. Masih. Emang ini gampang banget. Oke, agak panjang. Oke. Jadi artinya nanti apa sekarang? Ini dulu lah, Perancisnya dulu. Oke. Messieurs, ulang ya. Susah banget. Oke. Mes chers amis, Eid Mubarak à toutes et tous, qu'Allah vous apporte la bonne santé et la prospérité, Inch'Allah. Gitu. Itu artinya apa? Artinya teman-temanku, Eid Mubarak untuk semuanya. Semoga diberi kesehatan dan prosperity. Prosperity atau apa bahasa Inggrisnya? Prosperity apa bahasa Indonesia? Apa ya? Kebahagiaan. Apa ya? Prosperity. Anugerah, bukan ya? Kemakmuran. Semoga diberi kesehatan dan kemakmuran. Iya. Barokah. Aduh, ini ada yang komen prosperity itu burger McD. Burger McD. Iya. Baru inget. Oke. Kalau gitu, makasih Pe udah diajak ngobrol sekali lagi gue, dan terima kasih banget. Gue mendoakan semoga lu sukses terus di sana, terus jaga kesehatan dan ya stay safe nih, ada COVID-19. Jadi gitu. Oke. Kalau gitu buat sobat Ngorex dimanapun berada dan mendengarkan,
Terima kasih udah dengerin episode kali ini bareng Tape. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau nggak ada yang diambil ya udah amat. Nggak peduli gue. Oke, ya udah kalau gitu sampai ketemu di Ngorek episode selanjutnya. Bye.